Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Bareng Ian. Oke, teman-teman semuanya, di mata kuliah pertemuan kedua ini, semester 3 kita ada pengenalan namanya konsep dasar desain grafis. Nah, teman-teman semuanya, saya yakin kalimat desain grafis ini sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman semuanya. Sering melihat karya desain juga, teman-teman semuanya. Tetapi, apakah teman-teman tahu arti antara desain dan grafis itu sendiri? Nah, kita bahas teman-teman semua di sini. Apa itu desain grafis? Nah, desain grafis di sini dibagi menjadi dua. Ada desain dan grafis, teman-teman semuanya. Oke, kita bahas yang desain dulu. Nah, jika kita melihat di layar di sini tentang desain grafis, arti dari desain dalam bahasa Inggris ada desain sama ya, cuma beda tulisannya saja tapi bacanya sama. Nah, jika kita jabarkan teman-teman, sebelum kita membuat desain yang menarik, kita perlu tahu dulu apa itu desain. Desain berasal dari kata desain yang artinya merancang atau merencanakan sesuatu sebelum dibuat. Jadi, desain itu bukan asal buat gambar, tapi ada proses berpikir dan tujuannya di baliknya. Misalnya, sebelum membuat poster, kita perlu tahu siapa yang melihat, pesan apa yang ingin disampaikan, dan gaya visual seperti apa yang sesuai. Jadi, desain itu seperti membuat resep sebelum memasak, semua bahan harus disiapkan agar hasilnya pas dan dinikmati. Nah, itu teman-teman semuanya. Itu tentang desain. Nah, kemudian di slide berikutnya kita ada grafis. Kalau tadi kita bahas desain, sekarang kita lihat kata grafis. Grafis itu segala sesuatu yang divisualisasikan lewat gambar, simbol, huruf, atau warna untuk menyampaikan pesan. Contohnya bisa foto, logo, diagram, atau peta. Dalam dunia komunikasi visual, grafis ini ibarat bahasa tanpa kata. Kita bisa memahami maknanya tanpa harus membaca kalimat atau membaca kalimat panjang, teman-teman semua. Misalnya, simbol hati langsung kita tahu artinya cinta, atau tanda dilarang merokok yang langsung dipahami semua orang. Jadi, grafis adalah cara visual untuk berbicara dengan audiens. Jadi, secara keseluruhan, kalau kita lihat di sini, desain grafis ada apa? Secara definisi keseluruhannya, yaitu seni menggabungkan kreativitas dan komunikasi lewat elemen visual seperti gambar, warna, huruf, dan bentuk. Tujuannya bukan cuma supaya indah, tapi supaya pesan bisa tersampaikan dengan jelas dan menarik. Contohnya kayak iklan minuman energi yang dibuat dengan warna merah dan tipografi tegas supaya terasa kuat dan bersemangat. Jadi, desain grafis itu bukan cuma keren dilihat, tapi juga harus bisa berbicara dengan audiens. Nah, itu teman-teman semuanya. Secara definisi sudah jelas ya, bahwa desain grafis itu ada gambar, warna, huruf, dan bentuk. Kemudian bagaimana dikemas secara menarik dan mudah dinikmati oleh pembaca, teman-teman semuanya. Paham ya? Jadi bukan hanya sekedar estetik bagus, keren, mentereng, tetapi ada pesan yang tersampaikan dan mudah juga pesan itu sampai kepada si pembaca. Minimal 3 detik pertama, orang sudah langsung bisa tahu itu desain tentang apa, teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Ada keterampilan seni visual. Nah, dan di seni visual ini teman-teman lihat, untuk bisa jadi desainer grafis yang handal, ada beberapa keterampilan dasar yang perlu kita kuasai. Yaitu, ada apa aja? Di sini ada typography, ilustrasi, fotografi, layout, kemudian ada pengolahan gambar, ya. Ibarat permainan band, atau ibarat pemain band, setiap alat punya perannya masing-masing untuk menghasilkan musik yang indah. Begitu juga dalam desain, setiap elemen ini saling mendukung agar pesan visual kita tersampaikan dengan maksimal. Jadi, komponen ini ada 5 komponen. Ini menjadi salah satu hal yang wajib teman-teman kuasai ketika belajar desain grafis sebelum membuat desain grafis. Paham ya maksudnya? Jadi jangan asal cuma ngedesain, bagus, ingin ini itu, tetapi tidak paham apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi elemen-elemen terkuat di dalam desain grafis. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini kita lihat ada typography, teman-teman semuanya, ya. Tipografi bukan sekedar memilih huruf yang bagus, tetapi tentang bagaimana huruf itu berbicara.
Setiap jenis huruf punya karakter dan emosi tersendiri. Misalnya ada huruf tebal, huruf miring, kemudian apa lagi? Dan besar hurufnya memberikan kesan kuat dan berani. Sedangkan huruf miring dan tipis terasa lembut dan elegan. Dalam bisnis, tipografi bisa membentuk identitas merek, contohnya huruf khas Coca-Cola. Terbayang ya, hurufnya khas Coca-Cola. Teman-teman saya yakin sering melihatnya. Kemudian ada apa lagi? Kalau logistik ada FedEx, kemudian ada Pizza Hut, ada McD. Nah, yang langsung dikenali bahkan tanpa baca teksnya. Jadi, huruf bukan cuma bentuk, tetapi juga suara visual tanpa dia berbicara, tapi ketika mata kita melihat langsung tahu itu logo apa, itu jenis teks apa, tersampaikan pesannya teman-teman semua. Paham sampai sini ya? Nah, contoh seperti ini teman-teman. Kalau dalam tipografi kalian menggunakannya asal-asalnya seperti gambar poster di sini, acak adut jadinya. Perhatikan sini kan. Nah, dari layoutnya juga udah jelek, penempatan fontnya, teksnya harus bagaimana. Kita bingung mau bacanya mulai dari mana. Ada dua contoh poster yang memang nggak bagus gitu ya teman-teman semua secara layout, pemilihan fontnya dan lain sebagainya. Nah, kita sendiri aja yang lihat perih apalagi orang lain gitu. Jadi jangan sampai ketika kita ngedesain teman-teman terjadi seperti hal-hal seperti ini ya. Dihindari sekali. Makanya pahami itu dulu tentang seni visual, sebuah keterampilan desain. Nah, nanti ada namanya prinsip dasar desain kita akan bahas di part berikutnya di video berikutnya teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Ilustrasi. Nah, ilustrasi adalah bahasa visual yang bisa membuat pesan jadi lebih hidup dan mudah diingat. Lewat ilustrasi, ide yang abstrak bisa dijelaskan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya kampanye lingkungan yang sering menggunakan gambar, menggunakan pohon, ya, yang sering menggunakan gambar pohon maksudnya, pohon tersenyum agar terasa hangat dan tidak menggurui. Dalam bisnis, ilustrasi bisa memperkuat cerita dan karakter. Karakter brand seperti ilustrasi lucu di kemasan seperti Citato atau Tokopedia dengan ilustrasi desain jadi punya jiwa dan terasa lebih dekat dengan audiensnya. Seperti contoh gambar ini iklan sampo yang menunjukkan tentang rambutnya yang berkilo, tebal, panjang, tidak kusut teman-teman semuanya. Ini menjadi sebuah ilustrasi untuk membuat pengaruh positif kepada calon konsumen gitu. Ya, teman-teman semuanya. Nah, contoh ilustrasi lainnya seperti ini ya, ada iklan rokok LI di sini dengan bahasa-bahasa filosofis dalam kalimat-kalimatnya di sini ya, teman-teman semuanya. Bisa diperhatikan, saya yakin teman-teman sering melihat nih di jalan, di baliho, di koran, di majalah dan lain sebagainya. Membuat sebuah ilustrasi dari sebuah gambar yang kelihatannya nggak bisa berbicara dalam konteks manusia hidup, tetapi bisa bicara dalam sebuah arti yang tersirat, teman-teman semuanya. Nah, tugas desain grafis itu bisa mengartikan seperti ini. Gitu. Oke, lanjut teman-teman semuanya. Ada fotografi. Nah, di fotografi, desain berperan penting karena bisa menyampaikan pesan dengan cepat dan emosional. Satu foto bisa menjelaskan 1.000 kata, misalnya foto secangkir kopi, kayak gini ya. Foto secangkir kopi, kopi panas, kopi dingin, dengan ada uapnya yang naik, ada esnya di sekitar, ada coklatnya, ada kopi yang melimpah di sini ya. Ini bisa langsung membuat orang merasa hangat dan ingin membeli. Dalam dunia iklan, foto yang tepat bisa meningkatkan kepercayaan konsumen karena terasa nyata. Jadi, fotografi bukan sekedar gambar pelengkap, tapi elemen utama yang memperkuat pesan visual. Seperti gambar ini ya, ada dua kopi, secangkir kopi yang panas dan yang dingin teman-teman semuanya. Tentunya sebagai manusia normal itu ya, melihat seperti itu seger banget pingin minum tuh teman-teman semuanya. Secangkir kopi, kehangatan untuk ngobrol dan lain sebagainya. Jadi peran fotografi, foto dalam sebuah desain itu sangat berpengaruh untuk membangun emosional teman-teman semuanya. Oke. Lanjut. Nah, yang terakhir ada belum terakhir ya, masih ada satu lagi. Pengolahan gambar teman-teman semuanya. Oh, ini tipe ya, gambar. Pengolahan gambar teman-teman semuanya. Nah, dalam proses pengolahan ini ada proses memoles visual agar lebih kuat dan menarik. Sama seperti editor film yang membuat adegan film hidup lewat warna dan efek desain yang juga mengolah gambar agar tampil profesional. Contohnya seperti ini ya. Teman-teman saya yakin sering lihat
poster-poster di sini, apalagi yang sering nonton ke bioskop, itu terpampang ya di tembok-tembok mereka. Jadi gambar ini diolah menjadi gambar yang profesional dan punya emosi yang pas. Misalnya kayak foto produk, foto-foto film perang seperti ini ya, foto tentang setan, desain itu ya yang diolah dalam sebuah edit digital imaging namanya. Yang film setan, film laga, aksi, dan lain sebagainya, teman-teman semua menimbulkan sebuah emosi yang pas gitu. Dan terlihat lebih segar dan lebih mahal gitu. Dalam konteks bisnis, pengolahan gambar bisa membuat produk bisa terlihat premium. Jadi, skill editing itu bukan hanya mempercantik tapi memperkuat komunikasi visual, teman-teman semuanya. Paham ya? Kita lanjut di yang terakhir. Ada layout design. Ini penting banget teman-teman semuanya. Nah, layout desain ini cara menata elemen desain supaya pas mudah dibaca dan enak dilihat. Tanpa layout yang baik, desain akan terasa berantakan seperti meja makan yang penuh tapi tidak teratur. Layout membantu mengarahkan mata audiens mana yang harus dilihat dulu, sebagaimana informasi yang mengalir, contohnya kayak majalah seperti ini, ya. Selalu menempatkan judul di atas atau di posisi tengah, ya, yang lebih besar daripada body text yang lainnya. Kemudian membuat mata merasa nyaman, enak membaca. Kemudian seperti flyer, PMB seperti ini. Kita melihatnya langsung ke headline-nya, kemudian di subjudulnya, teman-teman semua isinya apa, sampai dengan di call to action-nya di sini teman-teman. Jadi terlihat rapi, seimbang, dan mata juga lebih sehat untuk membaca karena ngurut ya teman-teman semuanya gitu. Karena biasanya ada yang membaca dari kanan ke kiri, kemudian nyilang gitu ya teman-teman semuanya. Nah, sampai lurus ke bawah. Gitu teman-teman semuanya. Jadi layout penting sekali. Dan ingat, setiap membuat layout harus perhatikan juga ada ruang kosong di sini teman-teman semuanya. Apa ruang kosong atau white space supaya ada mata istirahat, tidak penuh terlalu banyak font ya. Coba contoh kayak di atas tadi nih. Kalau terlalu penuh kayak gini, gimana mata mau istirahat teman-teman semuanya? Kita langsung disajikan full ada di mata kita semuanya. Jadi, teman-teman semuanya, ketika ngedesain, keterampilan seni visual sangat penting sekali. 5 elemen tadi itu salah satu pondasi utama untuk teman-teman bisa ngedesain dengan yang baik, rapi, dan pesannya tersampaikan. Dan yang terpenting lagi, klien senang dan dibayar, teman-teman semuanya. Itu udah bahagia banget desainernya. Gitu. Jadi, untuk mencapai tujuan ke sana, bangunlah fundamental dulu sebelum teman-teman membuat desain. Karena tentunya nanti akan belajar software desain juga ya, bagi yang belum paham tentang software desain ada Photoshop, Illustrator, dan lain sebagainya. Kalau menggunakan Canva, ya banyak template juga, ada yang memang ngedesain dari awal, itu ada juga. Kalau teman-teman sudah paham dari elemen desain yang digunakan atau prinsip dasar desainnya, insya Allah yakin teman-teman mudah untuk membuat desain. Di awal, amati tiru plek-ketiplek nggak apa-apa, namanya juga buat latihan. Lambat laun, kalau kita terus coba, mencoba, dan terus dipraktekkan, maka akan punya produksi sendiri nanti. Yang penting udah paham dulu dari 5 elemen yang tadi saya sampaikan di atas. Nah, gitu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk video kali ini dari pertemuan ketiga mata kuliah desain komunikasi visual. Teman-teman bisa praktekkan, bisa terus berkembang dan berproses. Tentunya jangan malas-malas karena butuh konsisten ketika kita ingin mengasah skill di dunia desain grafis ataupun lainnya. Konsisten itu penting. And the last slide. Teman-teman, ilmu desain itu bukan sekedar untuk dihafal, tapi untuk dipraktekkan. Karena ilmu yang tidak dipraktekkan ibarat pensil yang tidak pernah dipakai. Tajam di awal, tapi lama-lama tumpul dan tak berguna. Jadi, teruslah mencoba, berani bereksperimen, dan belajar dari setiap karya yang kalian buat. Ilmu tanpa dipraktekkan, maka tidak akan ngefek. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sukses untuk kita semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya doakan sukses, lancar, impiannya tercapai, dan sehat selalu tentunya. Sampai jumpa di video pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.